Oke sahabat kita, berjumpa lagi bersama saya Adi Wardana. Inilah Teh Tarik, celotehan kita yang menarik, di mana kita akan berbicara seru dan menarik, berbagi cerita inspiratif dengan narasumber inspiratif. Dan inilah Teh Tarik disponsori oleh Kipod, Kita Podcast. Oke sahabat kita, seperti biasa kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang menarik untuk kita bahas bersama narasumber yang inspiratif. Tapi sebelum itu, saya mengingat sebuah pepatah Cina yang sangat menarik, yang kurang lebih itu artinya adalah, jika kita salah mengolah sawah, maka penyesalannya adalah satu musim. Tapi jika kita salah mendidik anak, penyesalannya adalah seumur hidup. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang psikologi anak di era digitalisasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang memang ahli dalam bidang tersebut di dalam psikologi anak. Siapa dia? Mari kita sambut. Ini adalah Ibu Ide Ayu Prahita Sudiawan SPSI MPSI Psikolog ya. Tepuk tangan buat Ibu Dayu. Terima kasih Bu Dayu telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kami Kita Podcast ya, dalam Teh Tarik cerita celotehan, cerita yang menarik gitu Bu Dayu. Nah, bagaimana ini Bu kabarnya? Temen saya ketemu sama Bu Dayu nih sekian lamanya nih. Oke, sehat, saya sehat sampai di sini dengan tepat waktu ya. Asunggare Bu Dayu. Nah, kesibukan Bu Dayu sekarang apa nih Bu Dayu? Kesibukan saya praktek mandiri karena saya psikolog klinis ya, jadi masih praktek mandiri di lokasi praktek, kemudian kadang-kadang juga mengisi di sekolah. Jika ada panggilan untuk narasumber gitu bisa mengisi, kadang-kadang juga jadi dosen tamu. Tergantung situasi. Oh, tergantung situasi Bu. Nah Bu, teman-teman kita kan belum mengenal Ibu secara jauh nih. Nah, bisa Ibu perkenalkan diri dulu. Ibu dari mana, prakteknya di mana? Siapa tahu nanti ada yang berminat, bisa istilahnya teman-teman kita yang ingin istilahnya apa namanya ya, konsultasi ya Bu Dayu ya. Yang konsultasi bisa langsung mendatangi tempat prakteknya Ibu Dayu, bisa. Oke. Saya Dayu Tita, biasa dipanggil Ibu Tita atau Ibu Dayu. Kalau Dayu di Bali kan banyak ya. Iya, benar. Kadang-kadang suka keliru. Jadi biasanya mereka panggilnya Bu Tita. Nah, saya praktek di Gria Psikologi, Jalan Kenyeri, nomor 52, Sumertekaje. Jadi bisa di-search ya di Google, itu Gria Psikologi Denpasar. Nah, kalau misalnya mau konseling, itu harus booking dulu. Karena kita nggak kayak dokter ya Pak ya. Iya, kayak dokter, jadi kita harus booking dulu. Karena prinsip saya untuk anak-anak itu jangan sampai mereka ngantri. Karena moodnya bisa naik turun, apalagi anak terapi ya. Jadi mereka jangan sampai ngantri, sehingga kita harus booking dan harus tepat waktu. Terlambat satu, pasien berikutnya akan mulai terlambat. Oke. Kalau mau kontaknya ada di Google atau bisa menghubungi Bali Kita. Ya, nanti di bawah ini akan ada di deskripsinya Bu ya. Terima kasih Bu untuk perkenalannya. Sedikit Bu tanya, berarti Ibu memang disiplin ilmunya adalah psikologi, berarti sudah lama ya untuk kegiatan treatment seperti itu Bu ya? Saya praktek itu dari 2014. 2014. Berarti 9 tahun ya? 9 tahun. Sudah 9 tahun dan memang mengambil anak, remaja, dan dewasa. Remaja dan dewasa. Dewasanya kena di parentingnya. Nah, kebetulan Niki paling banyak kondisinya adalah anak-anak. Kasusnya paling banyak masuk itu adalah anak-anak. Jadi secara nggak langsung ya kita bergelut lah di bidang anak-anak jadinya ya. Benar, berarti memang kalau kita bicara tentang permasalahan anak-anak itu sangat luas sekali Bu Dayu ya, masalah baik itu parenting, baik tentang psikologi anak dan yang lainnya Bu Dayu. Nah, seperti ini Bu Dayu, kemarin pernah, mungkin sahabat kita juga pernah lihat di media sosial Bu Dayu, banyak sekali terjadi pembulian yang kerap sekarang Bu Dayu. Terus terjadi juga kalau di bidang pendidikan, gurunya katanya membuli siswanya. Terus terakhir juga
pernah saya lihat itu seorang guru tuh dibacok sama siswanya, kalau nggak salah di luar ya itu ya. Nah, menurut Bu Dayu bagaimana itu Bu Dayu? Oke. Dulu dan sekarang jauh berbeda ya. Nggih. Konsep guru dulu dan konsep guru sekarang itu jauh berbeda ya Pak ya. Nggih. Guru sekarang batasannya banyak banget. Iya benar. Karena ada media sosial, sedikit-sedikit viral. Iya benar. Dan kalau diperhatikan itu rata-rata yang kasus pembulian pasti mulainya di SD. Nggih. Coba diperhatikan ya. Sehingga ketika dia tidak terpelihara atau tidak teratasi di SD, maka dia akan naik ke SMP, ke SMA, bahkan di kuliah. Nah, kenapa di SD? Karena di SD itu satu, keponya paling tinggi anak-anak ya. Benar. Rasa ingin tahu tinggi banget. Dan di situ masih usia tumbuh kembang. Ya. Artinya kondisi emotional question itu masih labil. Betul. Jadi ketika mereka dapat informasi yang nggak sesuai, masuk ke mereka tanpa saringan, nah itulah yang akan menyebabkan kesalahan persepsi, kesalahan penerimaan. Miskonsepsi. Betul. Nah, kadang-kadang menurut pengalaman saya dari berdasarkan kasus-kasus yang masuk, si pelaku adalah korban. Tadinya dia korban, tapi nggak ada yang tahu. Sehingga gimana caranya ini saya menularkan. Saya melakukan hal yang sama kepada orang lain, sehingga dicaplah dia pelaku. Sebenarnya dia korban, baik korban dari teman-temannya maupun dari orang tuanya. Berarti ini kalau kita bahas sedikit, berarti di bawah sadar berarti Ibu ya, di bawah ambang sadarnya pernah dia seperti itu, trauma atau bagaimana, sebagai pelampiasannya. Betul. Pembulian itu kan berarti mereka butuh panggung, ya. Panggung. Oh ya. Pertunjukan. Sekarang kita menganggap kita pelaku. Ketika kita membuli orang, kita senang melihat orang tertindas. Kita butuh pengakuan, rasanya ada adrenalin yang kayak roller coaster ya. Ya, udah dagdikduk gitu. Saya butuh panggung. Nah, kalau kita mau stop pembulian, jangan kasih mereka panggung. Ambil dong panggungnya, tarik panggungnya. Stop panggungnya sehingga mereka nggak ada tempat buat koar-koar, buat melakukan pembulian tersebut. Dan itu mulai di mana? Di basic, di SD. Makanya ketika Bali kita mengadakan seperti ini itu luar biasa menurut saya. Karena basic di sini ada TK dan SD. Jadi Bali kita pegang awal ya, jaga gawang lah istilahnya. Nah itu luar biasa menurut saya. Berarti memang dari dasar kita harus memolakan lagi Bu Dayu, bagaimana caranya memang panggung yang memang mereka untuk pentas pembulian ini bisa kita ambil dulu. Betul. Biar tidak terjadi sesuatu hal. Nah terus kalau kita lihat dari digitalisasi, nah, kan pengaruh pembulian itu seperti yang dibilang tadi, panggungnya bisa saja digitalisasi kan. Nah, apakah itu sangat berpengaruh sekali tentang psikologi anak? Emosional itu memang penting ya Bu ya, terutama yang marah meledak-ledak lah, terus tidak terkontrol lah, mungkin juga bisa pengaruh karena gini nggak Bu Dayu? Game juga termasuk nggak Bu Dayu? Ya, adiksi gadget. Jadi kondisi-kondisi digital itu bisa menyebabkan beberapa gangguan psikologis, misalnya satu, antisosial. Karena dia udah fokus sama gadgetnya, dia akan mengabaikan orang-orang sekitarnya. Lagi main gadget dipanggil, Kak makan, no respon. Karena ada gadgetnya. Nah itu ketika dibiarkan lama-kelamaan dia akan menjadi antisosial. Kenapa? Karena kehidupan di gadget sama kehidupan nyata itu berbeda jauh. Kemudian yang kedua itu ada gangguan makan. Kenapa? Karena kadang-kadang ini saya karena punya anak juga ya. Punya anak juga di usia 11 yang sebentar lagi puber dan di usia 7. Kadang-kadang mereka membandingkan penampilan diri dengan yang ada di media sosial. Jadi body shaming nih. Body shaming iya. Ini mau dikurusin lagi Bunda pahanya biar kayak opa-opa Korea atau misalkan kayak yang idol-idol K-pop. Nah, itu kadang body shaming. Jadi menimbulkan rendah diri. Penilaian rendah diri. Dia motivasi juga kurang untuk kedepannya kan begitu. Kemudian bisa juga menimbulkan adiksi sendiri pada gadgetnya, pada game terutama. 15 jam, 12 jam bermain game. Bahkan berapa orang tua bangga ya, mereka sediakan fasilitas gamers. Itu permasalahannya yang sebenarnya ingin kita kuak sekarang Bu Dayu. Jadi ada positifnya ada untuk teknologi, tapi negatifnya juga berbahaya. Seperti pisau bermata dua jadinya Bu Dayu. Ada keuntungan juga
bisa kerugian, tergantung nah bagaimana kiat-kiatnya Budayu kalau misalkan dari pandangan profesinya Budayu untuk orang tua nih, karena kalau kita berbicara tentang psikologi anak tidak jauh terlepas dari orang tua. Nah, pernah dulu ada yang mengatakan anak itu adalah cermin dari orang tuanya, seperti Betul, apa Budayu? Kalau kita ngomongin anak ini panjang ceritanya ke belakangnya. Kenapa? Ya. Karena anak ini lahir itu kan nggak kemauan dia. Benar. Menjadi pasangan dan menjadi orang tua itu jauh berbeda. Kalau kita belum ready jadi orang tua, jangan punya anak dulu. Karena ketika kita punya anak, egonya harus turun dulu ya. Iya. Ego turun, kemudian hobi Hobi harus kita, dikorbankan, ya benar-benar. waktu harus dibagi. Iya. Nah, bahkan kadang-kadang ya kalau misalkan saya ke mall gitu ya sama suami, sama anak-anak, di hari Sabtu Minggu yang kata orang family time, itu kita bukan family time dengan anak-anak, tapi family time dengan gadget. Iya. Ya kan? Sambil jalan anak, sambil nonton HP, ya benar. Papanya scroll, anaknya main di Timeson, dia sibuk. Karena Senin sampai Jumat saya bekerja. Sibuk bekerja, nganterin les, ngurus ini segala macam untuk anak-anak. Jadi Sabtu Minggu itu waktu buat saya, bukan untuk anak-anak. Hanya tampilannya kita jalan di mall sama-sama. Tapi me time jadinya. Nah itu yang menjadi PR besar. Jadi ketika jadi orang tua, yuk kita ngobrol dulu panjang kali lebar nih. Kenapa? Karena anak-anak faktor X-nya banyak banget Bapak. Faktor X-nya terlalu banyak sehingga ini kita harus lihat nih pakemnya tumbuh kembang anak itu dari usia 0 sampai dia usia sekolah tuh di mana. Kita pegang di sana. Jadi saya tidak menyarankan orang tua untuk anti gadget, tidak. Mau nggak mau kita harus tahu gadget. Karena zamannya begitu ya. Ini perkembangan tuntutan ketika zaman. kita larang, ayo nak nggak boleh main gadget kata Bu Dokter. Nah, gitu. Jangan main HP. Jangan main HP lama-lama. Tapi kalau dia main HP-nya sambil kita ajak ngobrol, sambil berinteraksi, nonton TV-nya ketika TV mengatakan lompat, ayo kita lompat, berbeda ya. Jadi kita tidak menjadi orang tua yang anti gadget. Nah tergantung sekarang. Jadi ketika kita menjadi orang tua yang nyaman, ketika si anak main gadget kita bisa melakukan tugas, yang lainnya bersih-bersih kah atau bekerja. Nah itu yang memberikan dampak atau efek negatif kepada anak. Tapi kalau dengan gadget kita berinteraksi, sama-sama nonton misalnya sama anak. Oh dia ngapain? Kamu gimana kalau di sekolah? Oh dia melakukan gerakan ini. Yuk kita ikut melakukan gerakan ini. Itu dampaknya positif kok untuk anak-anak kepada gadgetnya. Berarti kalau memang dilepas, bebaskan anak-anak untuk kegiatan apapun, untuk nyari apa di gadgetnya, itu yang sebenarnya perlu penanganan. Betul, dengan batasan. Jadi kita bisa dealing kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang sudah sekolah, yang komunikasinya bagus, bahkan di kelas 1 SD, kita sudah bisa kok dealing, ngajak diskusi. Untuk dengan anak-anak, catatan kita harus paham betul ya, dia usia berapa, kita usia berapa. Ya benar. Mamahnya lupa ya. Misalnya nih, bawa cangkir goyang-goyang, kamu bawa gitu aja nggak bisa. Iya, mamah 30, situ baru 2-3 tahun. Dia goyang-goyang. Benar. Fungsi berbeda. Kamu loh keliling-keliling bikin mamah pusing. Apa hubungannya? Saya yang bergerak, mamahnya pusing. Iya, benar. Konsep itu ya untuk anak-anak. Nah ini yang kadang-kadang karena tingkat stres kita tinggi bekerja, kita lupa. Jadi kalau pulang ke rumah, memang biasanya rata-rata kita punya rasa bersalah nih. Anaknya titipin ke mbahnya, neneknya, pembantu, babysitter. Jadi pulang ke rumah kita udah merasa, wah saya udah meninggalkan anak-anak nih seharian penuh. Sekarang saya harus banyak waktu kepada anak. Tapi kita lupa kita bawa tingkat stres loh dari luar. Bekerja. Betul. Itu turuninnya gimana? Selesaikan diri dulu, mandi, makan, bebersih. Kalau istri sudah di rumah duluan atau suami sudah di rumah duluan, kita tiktokan dulu. Menghibur diri. Oke, kamu udah selesai, ambil dulu. Saya menyelesaikan saya dulu. Setelah saya selesai, baru kita ambil alih lagi. Jadi nggak buru-buru. Sehingga ketika kita nemenin anak main, kita jadi lebih happy. Iya, benar. Itu konsepnya. Berarti masalah yang ada di luar tidak tercampur dengan anak ya. Jadi kita perlu pisahkan. Anak biasanya sering jadi pelampiasan Budayu ya. Kita lelah. Iya benar. Kita lelah tapi berusaha maksimal. Gitu ya. Nah, itu tadi tentang gadget ya Budayu ya. Kalau misalkan ada lagi Budayu, kalau masalah kita bicara tentang parenting nih.
tadi kan sudah Budaya singgung sedikit tentang gadget atau bagaimana caranya kita untuk beradaptasi kepada anak, terutama di gadget, mengatasinya seperti apa. Nah, kalau misalkan di sekolah nih Budaya, kan juga ada guru, terus ada orang tua. Nah, dalam mengajarkan anak nih, baik psikologi dan yang lainnya, haruskah ada kesinergian antara orang tua, pola didik atau pola asuh orang tua di rumah dengan di sekolah? Oke. Orang tua, ini udah usia sekolah Pak ya? Yeah, orang udah tua, sekolah. kemudian guru dan sekolah pada saat usia sekolah, lingkungan satu lagi. Yeah, lingkungan. Betul, lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah ini akan bersinergi. Nah, sinergi di mana? Kita ambil 4 tahap perkembangan anak ya. Jadi di perkembangan anak itu ada 4 pakem yang harus kita pegang. Yang pertama kognitif. Apa nih yang kita ambil di kognitifnya? 1, kemampuan dia mengingat. Yang kedua, problem solving. Mengatasi masalah. Jadi kalau anak punya masalah jangan buru-buru diambil. Lihat dulu nih cara yang ngatasi gimana, langsung nangis, teriak-teriak panggil mamah, atau diem aja nggak bereaksi. Itu problem solving ya. Kita harus melatih itu. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Mau jalan-jalan ke mall pakai baju warna pink atau warna hijau, atau malah tiap hari dipilihin sama mamahnya. Jadi dia nggak bisa memutuskan harus pakai baju warna apa. Pengambilan keputusan yang dalam tahapan dini. Itu di kognitif. Kemudian yang kedua ada motorik. Ini motorik kasar ya, bergerak, olahraga, lari, jalan, motorik kasar. Jadi ketika usia sekolah mereka berlari, mereka kejar-kejaran, nggak apa-apa, itulah motorik kasar. Lompat bener nggak? Lompatnya 2 kaki atau begini, itu ada sistemnya. Oh, beda lagi Mbak ya? Iya, jadi kalau begini ketika usia sekolah berarti ada yang salah nih di keseimbangan. Bermasalah ketika naik lift dan eskalator. Ya benar. Itu berpengaruhnya ke sana. Kemudian motorik halus, iki ya fungsi jari-jari. Kenapa? Karena kita harus menulis. Kalau di sekolah ada nulis jalan nih, betul ya? Iya, tegak bersambung. Nulis jalan. Nah, ini kan harus lemas ya. Jadi kemampuan ini, kalau ngambil sesuatu bisa begini nggak atau seperti ini, sesuai dengan objeknya. Nah, itu harus ada di perkembangannya. Kemudian yang berikutnya adalah sosial. Gimana nih dia temenan? Apakah ketemu orang baru langsung hai, nyapa, perkenalkan nama saya? Bersikap kepada orang tua seperti apa, guru bagaimana, yang terakhir emosionalnya. Kalau nggak dapat sesuatu gimana, ngamuk, guling-guling, diem aja kemudian meneteskan air mata, atau bilang nggak apa-apa deh, aku kan bisa beli lagi besok. Nah, itu segi emosional. Jadi 4 tahapan ini harus dipegang oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 3 ini adalah orang tua, terus sekolah dan masyarakat. Betul. Kalau ibaratkan ini berarti 3 pilar pendidikan Budaya. Betul. Jadi emang harus perlu satu kampung berarti ya untuk mendidik satu anak Budaya. Betul. Sama seperti saya sering baca di media sosial ya. Jadi kalau yang merawat satu anak itu banyak banget. Harus sumbangsih banyak orang. Tapi ketika kita merawat lansia, beda-beda tipis. Ya benar. Ya kan, beda tipis dengan coba beda casing aja ya kan. Iya benar. Yang satu menggemaskan, yang satu kenapa bisa jalan sendiri ya. Iya benar. Nah, terkaitan dengan itu juga Budaya, kan banyak juga ada miskonsepsi nih antara orang tua yang memang lebih membebankan lah istilahnya anaknya belajar di sekolah. Pokoknya segala sesuatu tentang pembelajaran itu di sekolah pokoknya gitu. Kan adanya seperti itu Budaya. Nah, apakah itu tepat? Seperti sih tidak tepat ya. Tapi bagaimana caranya kita sharing lah sama orang tua tentang hal tersebut. Soalnya kan kadang-kadang kan seperti yang Budaya bilang ada misionan seperti apa, terutama sekolah swasta Budaya. Apalagi saya udah bayar banyak loh. Betul. Kok gini. Ya gitu Budaya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Budaya. Sekarang sekolah swasta apalagi di Denpasar ya, itu menjamur dan kemudian fasilitasnya oke semua. Tapi jangan lupa tongkat pendidikan anak yang pertama itu adalah orang tua. Keluarga. Siapa dia? Orang tua. Orang tua mengkerucut lagi siapa dia? Mamah. Ya kan ya? Oh mama. Mama adalah tempat sekolahku. Ibu guruku pertama kali adalah mama. Sekolah itu cuma institusi pendidikan. Ya betul ya. Sekolah itu hanya institusi pendidikan. Jadi nggak ada namanya sekolah yang bagus dan sekolah yang jelek.
baik swasta maupun negeri. Semua sekolah bagus. Jadi peran orang tua adalah tambal sulam yang nggak ada di sekolahnya. Mengisi sesuatu yang tidak ada di sekolah, pendidikan sekolah. Sekolah nggak ngasih A, orang tua bisa ngasih A. Jadi kalau orang tua sekarang semua menyerahkan ke sekolah, rasanya nggak adil dong ya? Kan sekolah cuma institusi, ya kan? Sekolah kan cuma institusi, sedangkan pendidikan itu adalah orang tua. Jadi pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab besar orang tua. Jadi begitu dia memilih sekolah mana untuk anaknya mau sekolah di mana, itu semua adalah keputusan dari orang tua, termasuk budget. Benar. Termasuk budgetnya, karena budget sekolah sekarang lumayan ya dibandingkan kuliah gitu ya. Di zaman saya dulu ya, jadi kelihatan usia nih, jadi ngomongin saya dulu itu sekarang gila-gilaan untuk ininya ya, untuk biayanya. Nah cuma ya kembali lagi ke orang tua, pemilihan sekolahnya disesuaikan dengan budget, kegiatan, dan kalau yang ada yang nggak bisa dikasih sekolah, yuk kita orang tua yang memberikan. Kenapa? Karena di sekolah anggaplah full day sampai jam 4, jam 5. Satu hari 24 jam. 24 Sisanya, jam. 24 dikurangin sampai jam 5, 8 jam lah ya. 8 jam berarti kan sekitar 12 jam. Dengan orang tua, dikurangin tidur. 14 jam, ya. Itu semua dengan orang tua dan masyarakat. Kembali lagi yang pegang kendali adalah orang tua, apalagi di usia SD ke bawah. Jadi SD itu pakem. Kenapa? Karena rata-rata belum puber. Tapi nggak tahu ya anak sekarangnya pubernya lebih tinggi. Kadang-kadang di kelas 4 udah, Bu, kelas 5 udah. Nah, ini efek era digitalisasi tadi, informasi terlalu cepat masuk. Yang mereka nggak pakai saringan. Nah, itu yang susah. Saringannya belum kebentuk. Siapa yang bertugas bentukin saringan? Ngasih saringan yang lubangnya kecil atau besar? Orang tua. Makanya jadi orang tua ini tugas yang luar biasa. Sulit. Betul. Jadi ketika kamu ready menjadi pasangan, belum sama atau belum tentu sama dengan ready menjadi orang tua. Jadi kalau sudah menikah, mau cari anak atau buat anak, dipikir dulu berkali-kali. Ya benar. Benar. Kita menyadari ya, memang jadi orang tua itu memang susah sekali, apalagi seperti yang Deda yang bilang, menyaring informasi-informasi yang ada di gadget. Karena alasannya yang paling sering itu muncul, di mana dong saya kerja. Betul. Ya saya kerja, ya terpaksa saya kasih anak saya ini biar dia antang lah. Itu kan juga bagus untuk anak. Nah, itu yang miskonsepsi yang sering sekali didengar oleh mungkin para guru-guru yang lain juga sama ya Bu. Tadi yang nggak buat PR lah, nggak buat apalah. Paling dibilangnya ya itu kan tugasnya ibu guru, itu kan tugasnya bapak guru. Saya sudah memberikan ini dan sebagainya macamnya. Tapi memang seperti yang Budi jelaskan tadi, peran pertama adalah orang tua. Jadi antara orang tua dan guru memang harus bersinergi. Nah kebetulan Budayu di sekolah kami era digitalisasi ya, handphone, PC, tablet itu era digitalisasi sangat berpengaruh pada anak-anak secara psikologis. Kenapa? Karena mereka menerima informasi, akses internet itu mudah banget, sangat mudah. Jangankan anak SD, TK itu udah punya HP sendiri, betul ya? Ya banyak, ya benar. Bangganya orang tua, saya beli handphone loh buat anak saya, handphone buat di rumah, tablet buat nonton, sambil makan nonton TV, berarti kan akses sangat mudah ya, untuk internet. Nah ketika akses sangat mudah, kita perhatikan nggak konsep emosional dia? Internet atau akses digitalisasi itu hanya meningkatkan fungsi kognitif anak. Cuma kognitifnya aja. Anaknya cerdas, pintar, tapi nggak bagus di emosional. Emosionalnya berarti bermasalah. Afektifnya. Dia cerdas, dia paham berkomunikasi dengan orang, tapi nggak bisa toleran. Kalau ngantri nggak bisa sabar. Iya. Nah, jadi malah lemahnya di sana. Sama seperti kecerdasan apa yang sekarang AI. Ya, kecerdasan itu mereka setting sedemikian rupa sehingga persis berhadapan dengan manusia. Manusia satu kelebihannya ada apa? Ada rasa. Rasa ya. Kita punya rasa, kita punya emosional, itu yang kita olah. Emotional question, kecerdasan emosional. Jadi ketika era digitalisasi yang perlu kita tingkatkan adalah kecerdasan emosional yang nggak dipelajari di sekolah. Nah itu PR-nya, betul. Benar. Jadi emang juga sering mengadakan yang namanya parenting. Parenting, tapi kita parenting tatap mukanya itu selama 6 bulan sekali.
sebelum dia rapotan, kita parenting, kita membahas tentang perkembangan anaknya selama 6 bulan seperti apa, baik itu emosionalnya, baik itu kognitifnya, dan yang lain sebagainya. Tapi setiap harinya juga kita mengadakan komunikasi yang intens di grup lah. Nah, kalau misalnya ada permasalahan apa, itu bagusnya untuk di parentingnya. Berarti kan komunikasi itu memang sangat berpengaruh juga, Bu, ya. Betul. Nah, ini yang era digital ya, dulu nggak ada grup WA ya. Ya, nggak ada. Paguyuban nggak ada grup WA, jadi orang tua satu-satu, guru ada satu-satu orang tua, Bu, ini anaknya begini nih. Karena kita bisa blast di grup. Nah, kemudian dulu kalau misalnya ngasih instruksi dari guru ke anak, besok bawa sapu ya. Ini tergantung kemampuan anak masing-masing menyampaikan ke orang tua. Benar. Tapi sekarang sudah dimanja di grup, besok bawa sapu. Ya, benar. Jadi kalau anaknya lupa, anaknya ketinggalan tas, ketinggalan tas bekal atau ketinggalan jaket, itu diinfonya di grup. Iya, jadi benar. Tidak ada pertanggungjawaban dari si anak. Ini saya bawa jaket, bawa tas bekal, bawa tas ransel, kalau ada yang ketinggalan, ya udah, karena nanti ada di grup. Miss-nya akan info, Mah, ini ada yang ketinggalan loh, Mah. Oke, Miss, disimpenin buat besok. Iya. Kalau kita pandang dari psikologi, berarti ada sesuatu hal yang memang tidak terdidik jadinya, Bro ya. Masalah habit, pembentukan kebiasaan positif. Jadi kalau saya pribadi untuk anak-anak, yuk kita tumbuhkan habit positif. Kalau misalnya anggaplah sekarang dia sekolah, ada jadwal kan ya, ada jadwal. Jadi kamu persiapkan jadwal itu hari sebelumnya atau malam harinya. Yuk persiapkan jadwal. Jadi dia sudah baca jadwal, kemudian dia persiapkan masuk ke tas. Ada yang lupa. Nah, beberapa sekolah saya sayangkan menginformasikan ke orang tua, Mah, lupa bawa buku PPKN, bisa tolong diantarkan ke sekolah. Nah, itu yang menurut saya kurang setuju. Kenapa? Karena si anak sudah nyiapin nih. Ketika lupa itu kan tanggung jawab dia. Kenapa harus membebankan lagi ke orang tua? Jadi kalau lupa ya udah, resikonya apa? Kamu nggak bisa belajar PPKN, harus dempet-dempetan sama teman karena bukunya 1 berdua. Jadi nggak apa-apa, konsep di sekolah dan di rumah sama. Nah, cuma kadang-kadang orang tua yang merasa saya lo udah keluar banyak uang gitu ya, sekolah masa sih untuk hal yang sekecil itu aja nggak bisa. Jangan lupa semua hal dimulai dari yang kecil. benar. Sehari-hari, dan itu habit positif untuk anak. Kenapa? Ketika kita dewasa, lupa sesuatu, anggaplah kunci mobil, dompet, dan handphone. Kita akan menyalahkan orang lain. Kamu sih nggak ngingetin, kalau pasangan ya. Kamu sih yang nggak ngingetin aku, kunciku ketinggalan, dompetku ketinggalan. Dan organize untuk benda-benda yang kita bawa, waktu dan segala macam itu penting. Itu mulainya dari kecil. Dan di sekolah nggak dapet. Pernahkah sekolah mengajarkan kalau jemur pakaian berapa sisi untuk ngaturnya? Enggak ada. Bu, siapa yang mengajarkan? Ibu. Sekolah pertama. Benar. Pembantunya. Itu yang mengajarkan. Sekolah nggak pernah. Makanya saya berkali-kali ngobrol sama anak-anak. Yuk kita belajar secara mandiri di rumah. Kita ngobrol-ngobrol, sepertinya kita belum mencoba teh tariknya balik kita ya. Silakan Ibu, kalau nggak ada tehnya, bukan teh tarik namanya. Untuk kegiatannya. Nah, berikutnya Bu Dayu. Ini mungkin sedikit pengalaman pribadi juga Bu Dayu. Jadi kalau ketika saya kan juga seorang guru, ya. Ketika melihat ada anak-anak yang memang berbeda dari teman-teman yang lain, terkadang kan kita di sekolah kan ada inklusi kalau nggak salah ya. Nah, itu sekolah inklusi, kita juga harus wajib menerima anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Tapi masalahnya kan guru tidak semuanya dapat pelatihan, dapat pengembangan tentang anak yang berkebutuhan khusus. Nah, seyogianya sebaiknya seperti apa, Bu? Ini yang jadi masalah terbesar, Bapak ya. Karena beberapa kami pun di Denpasar juga mengalami hal itu. Jadi guru atau sekolah dituntut untuk bisa menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mereka nggak punya kompetensi terkait hal itu, sehingga tingkat stresnya tinggi dong. Ya, jadi kita perlu lihat nih, kalau misalnya si anak-anak itu berkelompok dalam satu kelas, perilaku apa yang muncul yang berbeda dari anak lainnya. Terus kita cek frekuensinya. Jadi kita pakai journaling ya, pakai catatan. Oh, ketika begini, ketika kondisi seperti ini, anaknya seperti ini berapa kali dalam satu hari, dalam satu kali penjelasan sekolah misalnya atau di kelas.
kita lihat frekuensinya. Nah, kemudian perilakunya gimana? Apakah ke orang lain, apakah ke diri sendiri? Nah, kembali lagi, guru palingnya harus paham tumbuh kembang pakemnya, reaksi normalnya. Nah, jadi ketika kita paham itu abnormal, berarti kita harus pegang reaksi normal. Kalau teman, anak-anak reaksi normal ketika didorong, ada yang dorong balik, nangis, atau diem aja. Tapi ketika dia bereaksi berlebihan, ngamuk, dorong, menyakiti, itu kan berarti sudah dalam batas tidak normal. Jadi kemungkinan dia tidak mampu mengendalikan emosionalnya. Ada gangguan emosi di sana. Nah, itu yang menjadi catatan pihak guru. Nah, ketika itu sudah bisa ada catatannya, yuk kita ngobrol bareng-bareng dengan pihak guru atau mendatangkan profesional, oke. Mendatangkan profesional harus seperti apa nih? Harus bagaimana? Nah, kalau saran saya, misalkan kalau ada anak tantrum di sekolah ya, tantrum itu bahasa kerennya atau cranky gitu ya, kadang-kadangnya mau anakku cranky nih di rumah atau tantrum itu. Kalau anak tantrum, fungsi kognitif itu blok semua. Jadi mereka nggak dengar, mereka tidak menerima masukan. Percuma kalau kita ngasih nasihat, marah-marah dan buang-buang energi. Satu-satunya cara adalah pisahkan dia dari teman-temannya. Ambil dia dari kelompoknya. Jauhkan dari barang-barang seperti yang barang-barang ini ya. Bangku yang bisa menyakiti dia. Setelah itu tunggu di sebelahnya. Tapi jangan ditinggal main HP. Jadi tunggu ya, kita nurunin emosi, dia pun nurunin emosi. Setelah selesai boleh kita kasih pelukan, katakan kamu tadi marah ya. Pak Guru paham, Pak Guru ngerti tadi marah. Tapi harus ngerti marahnya di mana. Jadi ketika kita merasakan emosi ya, marah, sedih, happy, cemburu, kehilangan, kita harus paham faktor pemicunya apa. Kenapa kamu nangis? Nggak tahu, Miss, pingin nangis aja. Nggak ada. Harus pahamnya bikin aku sedih apa nih? Oh iya, soalnya tadi penghapusku diambil sama temanku, aku nggak suka. Jadi aku nangis. Jadi aku sedih karena si penghapus itu hilang. Atau diambil teman. Jadi ada faktor pemicu. Sehingga ketika dewasa, ketika kamu tiba-tiba nangis membludak, kamu paham, oh, ini aku begini nih. Oh, aku galau karena begini nih. Penyebabnya ya. Betul, karena ketika dewasa itu terjadi terus, itu akan mengganggu aktivitas kita. Interaksi kita, kita berpasangan, pekerjaan kita, sehingga menjadi gangguan psikologis. Itu nggak ujuk-ujuk, kecuali yang degeneratif ya. Degeneratif artinya kayak ASD itu kan beberapa ada yang degeneratif, kemudian kayak gangguan CP, cerebral palsy itu degeneratif, kecuali yang itu. Lalu beberapa gangguan psikologis biasanya terbentuk karena konsep pola asuh, lingkungan, kemudian perlakuan orang-orang sekitar, itu kadang-kadang dari sana. Padahal seperti kelihatan nggak tahu apa-apa ya, Bro ya. Kembali lagi ke Golden Age, pernah dengar Pak? Iya, pernah. Golden Age itu kalau diibaratkan komputer itu sudah Pentium berapa sekarang? Pentium udah nggak main. 5 sekarang. Saya nggak di bidang itu jadi nggak paham. Pentiumnya udah 5, tapi saringannya masih pakai saringan kasar. Sehingga yang masuk berbagai. Jadi ketika usia Golden Age, orang tua berlomba-lomba ngelesin anaknya masuk nggak masuk. Pasti mereka bisa. Kenapa? Karena kapasitas intelijensi, kapasitas otaknya 80% di usia itu. 0 sampai 5 atau 6 tahun itu kapasitasnya 80. Sisanya lagi 20 sampai dia SMA. Jadi ketika persentase baterai 80, kita masukin apa aja bisa dong. Cuma masalahnya terima enggak? Sesuai enggak kapasitasnya? Nah, kalau enggak sesuai bebelan dong anaknya. Iya, benar. Makanya kalau usia sekolah di usia 5, 6 atau 7. Bahkan ada aturan pemerintah itu ya, kalau di bawah 7 itu ada surat keterangan psikolog. Apa yang kita lakukan di surat keterangan psikolog? Cek intelijensi. Kita akan screening intelijensinya, tapi tidak dengan baca tulis, karena banyak orang tua mengatakan, Bu dokter, ini kita kan sekarang tes nih surat keterangan sekolah, anak saya udah bisa ngitung, udah bisa baca, udah bisa bagi kali. Saya nggak lihat itu, Pak. Kita cuma melihat gambar. Kira-kira kamu bisa nggak cari gambar yang tepat untuk di kotak itu? Nggak ada baca tulis. Jadi tes intelijensi ini saya buka sedikit ya. Screening intelijensi untuk surat keterangan sekolah itu nggak ada baca tulis. Yang kita tanyakan adalah bagaimana kamu mengisi kotak yang tepat dengan pilihan yang di bawah. Berarti ke problem keputusan, betul. Apa namanya? Problem solving. Itu tes intelijensi, itu tes akademisnya. Kemudian tes psikisnya. Saya cuma tanya, kalau di antara sekian anak, mana yang berdiri tengah-tengah?
Ini yang jarang dibelikan di rumah ya. Coba ambilin dong handphone mama, di mana? Itu di lemari. Lemari yang mana? Warnanya apa? Sebelah mana? Iya. Detail. Coba kalau kita lihat itu loh, di sebelah kanannya TV, di kotak yang warna biru. Nah itu kita pakai. Karena ketika tes yang menanyakan itu, mana kakak yang berdiri di tengah-tengah? Mana jendela ketiga dari bis ke-6 misalnya? Kalau dia nggak pernah belajar itu di sekolah, mereka kan blank di sana. Jadi tes itu sebenarnya tujuannya adalah melihat apakah anak-anak dengan intelijensi yang bagus, kondisi psikisnya ready nggak untuk sekolah. Jangan-jangan dia pintar tapi nggak berani bilang, Bu Guru mau pipis, akhirnya dia ngompol. Ketika dicubit temennya dia diem aja tapi keluar air mata. Ya ada banyak nggak bisa ngapain. Tapi pinter-pinter, bisa baca tulis, bisa ngobrol, bisa jawab, tapi ya gitu. Balik ke kembali lagi ke psikisnya. Jadi ini panjang kali lebar Pak, sama Kak saya bilang. Anak ini panjang kali lebar, ketika dibahas nggak ada habis-habisnya. Benar. Jadi kita bisa menyimpulkan lah Bu Dayu, dari psikologi anak ini yang paling berperan adalah orang tua. Jadi harus ada kerjasama di 3 pilar pendidikan: orang tua, sekolah, dan masyarakat. Jangan ujuk-ujuk menyalahkan sekolah gitu ya. Jadi itu ya sahabat kita. Pertemuan kali ini sangat menginspirasi sekali dari perbincangan kita bersama Bu Dayu tentang psikologi anak di era digitalisasi. Jadi ingat dari pemaparan Bu Dayu tadi, kerjasama, komunikasi sangat penting. Ya, interaksi satu lagi. Interaksi antara orang tua dengan anak. Jadi memang sangat banyak sekali yang perlu kita pelajari, kita explore lagi. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau misalkan ada kendala, ingat hubungi Bu Dayu di Denpasar Bu Dayu ya. Ya, di Gria Psikologi Denpasar. Nah, ya sahabat kita ya. Untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan, dan terima kasih banyak nih Bu Dayu untuk telah hadir di kegiatan kita, yaitu Kipot Kita Podcast dalam acara Teh Tarik. Jadi sahabat kita akan tampil lagi, kita akan tayang lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih menginspirasi lagi. Jadi mohon bantuannya untuk like dan subscribe dan komen sebanyak-banyaknya agar program ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.